Agak belakang bisa maju ke depan. Mungkin kalau sakit bisa yang nggak kena AC, di depan-depan juga nggak kena AC juga ada. Oke, kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita naikkan pujian Kau tetap Allah. Betapa dahsyat
ajaib untuk setiap kami Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Bapa, yang selalu menemani kami Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan di sini Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan roh kami Tuhan menyala-nyala Bapa, biarlah kami dengan semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tolong Tuhan urapi setiap kami Bapa, terlebih lagi hamba-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan untuk memberitakan firman-Mu Bapa. Engkau pakai lebih lagi Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Oke. Kita bersyukur ya, kita pada hari ini kita tetap bisa ibadah. Kita naikkan pujian apa yang tak pernah dilihat mata. Berdiri, kita naikkan pujian ini. Tuhan sediakan ya. Amin. Kita naikkan pujian. Bersyukur. Biar yang berdapat memuji Sang Raja.
kesaksian. Mungkin ada yang mau bersaksi? Oke, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus punya rencana yang besar buat kita pribadi, lepas pribadi. Kita akan persiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau
kami sering Tuhan mengecewakan hati-Mu Bapa. Tapi Engkau sangat baik Tuhan, Engkau selalu memeluk kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu untuk setiap kami Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu untuk setiap kami Bapa. Dan sekarang Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan tertanam Tuhan di setiap hati kami Tuhan, dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, haleluya, wah luar biasa. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang sampai hari ini kemurahan Tuhan, saya masih diberikan kekuatan dalam melayani Tuhan. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu Gembala selaku mentor saya ya dalam melayani Tuhan. Terima kasih bagi pengurus pemuda, wah ya luar biasa pelayanannya terus semakin maju dalam melayani Tuhan, dan juga terima kasih kepada Ko Yosua yang menjadi support ya bagi kita ya sesama pelayan. Oke, sebelum kita mungkin mulai, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa dulu karena temanya agak unik, jadinya kita berdoa dulu ya. Ayo kita bersama-sama kita berdoa. Terpuji Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Tuhan kami, malam hari ini kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Allah yang melayakkan hidup kami, sesuatu yang baik terjadi, kami pulang, sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kami semakin hari dipulihkan, disempurnakan di dalam Tuhan. Setiap kata-kata hamba-Mu kiranya untuk mengedukasi, memberkati setiap pemuda, Bapa yang baik, kiranya Tuhan Engkau yang mengambil segala bagiannya. Roh Kudus, bimbing, pimpin di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Wah, beri tepuk tangan dong dulu, biar nggak tegang kali. Kira emangnya Kak Elia mau bagi uang, terlalu, wah gimana gitu. Waduh, ya yang di belakang boleh maju dong, maju. Ada siapa itu yang di belakang itu? Ada kakak-kakak. Yang di bawah apa namanya? Balkon, boleh maju? Oke. Gimana kabarnya? Luar biasa. Dahsyat dan luar biasa. Oke. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, tidak suatu kebetulan kalau kita bisa berjumpa hari ini. Ya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu pemulihan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya KJV, saya lihat tadi renewed, ya artinya diperbaharui, pemulihan. Oke, pemulihan ya. Wah ini agak sedikit. Saya ada sedikit selindir sedikit, jadi kalau nggak pakai kacamata ini ada kabur-kabur gitu dianya. Tapi tidak apa-apa, ya. Oke, sama-sama kita akan baca dulu kebenaran firman Tuhan sebagai ayat yang awal bagi kita. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Wah. Oke, kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Ya, berhubung dengan waktu yang sangat terbatas dan karena online, jadi kita sebenarnya satu perikop, tetapi saya akan rujuk kepada 2 ayat saja sebagai mewakili satu perikop yang ada. Oke, saudara yang kasih dalam Tuhan, teman-teman, saya akan bacakan untuk kita semua biar lebih jelas. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya akan bacakan sekali lagi. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran
dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, oke. Alkitab berkata, kita ini diperbaharui. Oleh karena itu, tema malam hari ini yaitu pemulihan. Secara pribadi, kalau Om bilang, kita ini bersaksi apa yang kita alami juga. Ya, firman Tuhan ini memberkati saya pribadi dan pasti memberkati kalian semua. Amin. Tidak ada amin. Diulangi. Firman Tuhan ini memberkati saya, memberkati kalian semua juga. Kurang gede. Oke? Firman Tuhan ini memberkati saya pribadi dan memberkati teman-teman semuanya. Oke, yang bilang amin diberkati. Puji nama Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan selama 5 tahun, ya, memberikan hidup saya dalam pelayanan, ya, saya mengalami banyak perubahan dari sana ke arah sana. Saya lihat, wah, Tuhan Yesus itu baik. Ketika saya melayani Tuhan, waktu saya masih pemuda seperti teman-teman semuanya, saya dapat panggilan 2013. Kemudian ada satu hamba Tuhan, mungkin ya dari SAP, Sekolah Alkitab Palembang. Dia datang, tek. Dia pelayanan, kemudian melenceng, bengkok. Wah, saya bilang, daripada saya jadi sekolah Alkitab, lebih baik saya tidak jadi sekolah Alkitab. Karena ada ayat mengatakan yang lebih tahu, lebih banyak berdosa. Dosanya lebih besar itu karena dia tahu tapi dianya berbuat. Wah, saya pikir-pikir, kayaknya saya nggak jadi hamba Tuhan, lebih baik, lebih enak. Jadi lari seperti Yunus. Ada yang sudah sekolah Alkitab aja, jatuh. Aduh, trauma. Akhirnya saya nggak mau. Akhirnya datang hamba Tuhan bilang, kenapa kamu nggak jadi melayani Tuhan? Oh, yang melayani aja jatuh, kedebak-kedebuk, apalagi saya, lebih baik nggak usah. Ternyata Ibu Gembala mengingatkan dan hamba-hamba Tuhan, kita jangan lihat yang jatuh, kita lihat yang masih bertahan. Ya, ada Yudas Iskariot, ada juga Petrus. Petrus dianya lebih parah, menyangkal Yesus 3 kali. Dua-duanya jatuh, tetapi dia punya hati. Petrus punya hati, Tuhan, bukan saya, tapi Tuhan yang panggil, Tuhan yang memberi kekuatan. Oh iya pula, makanya saya terbayang-bayang, lihat yang masih bertahan. Kalau kita masih melihat yang jatuh, waduh, kalau hamba Tuhan aja jatuh, anak-anak muda, gereja jatuh. Justru kalau hamba Tuhan jatuh, pendeta-pendeta jatuh, justru iblis senang. Karena jatuh atasnya apa? Rusak atasnya, bawahnya pasti buya. Alkitab berkata, iblis berkeliling untuk melihat siapa yang bisa dimangsa, menunggu waktu yang baik. Oleh karena itu beruntung kita di tempat di sini dalam penggembalaan yang baik. Tetap ibadah pemuda. Kenapa? Kita diperbaharui dari hari ke hari. Kalau khotbah Yosua kemarin kesatuan iman, ya kesatuan, ada kesatuan melengkapi. Beruntung adik-adik teman-teman semuanya dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari Indonesia, dari NTT, Kak Jo, dari Soe, saya dari Sumatera, ya kita melengkapi, ada kesatuan untuk bertumbuh. Karena bertumbuh itu nggak bisa sendiri, ya kita butuh orang lain. Nah oleh karena itu kita hari ini butuh pemulihan. Tujuan teman-teman semuanya datang malam hari ini untuk apa? Ya pasti saudara selain melakukan kewajiban berbakti kepada Tuhan, kita ingin dipulihkan malam hari ini. Amin. Aku pulang datang ke Youth Philadelphia, saya nggak mau seperti datang duduk pulang. Tidak. Tetapi saya ingin diperbaharui. Mungkin di rumah saya marah-marah, emosian, pikiran saya nggak baik. Kemudian saya merasa khawatir, saya merasa begini, banyak tugas, mengeluh begini-begini. Dan itulah yang akan dipulihkan di gereja. Nah, teman-teman semuanya, pemulihan tanda adalah orang yang punya masalah, tidak sempurna. Kalau kita lihat ketika Adam jatuh dalam dosa, mereka sebenarnya hidup dalam kekuatan karunia ilahi Allah. Tapi mereka jatuh dalam dosa, akhirnya setiap kita mindsetnya dosa. Natural kalau Om Markus bilang, natural kita ini, alami kita dosa, berbuat dosa. Bahkan Rasul Paulus berkata, apa yang tidak kuingini malah itu yang kulakukan. Wah, oleh karena itu Tuhan mau kita diperbaharui hari demi hari. Dipulihkan hari demi hari. Di dalam Korintus, di sana dikatakan, 2 Korintus, mari sama-sama kita baca. 2 Korintus 4 ayatnya yang
ke-16. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Korintus 4 ayat 16 di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Day by day. Dari hari ke hari. Kalau tadi diperbaharui pikiran dan roh. Tetapi next ada continue, nggak stop di situ. But day by day. Wah, keren ya. Ketika kita ditebus Tuhan Yesus, ya ada pemulihan, Yesus mati, kita diselamatkan, kita masuk dalam anugerah Tuhan, enggak langsung kita langsung dewasa rohani, tidak. Alkitab berkata ada pertumbuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan, Tuhan mau apa? Diperbaharui cara berpikir kita dan roh kita. Roh kita ini sebenarnya sudah bobrok, jatuh. Ya, ketika Adam Hawa hidup dalam kemuliaan, roh kita ini jatuh dalam keterbatasan. Wah, rusak. Oleh karena itu Tuhan memberikan roh yang hidup supaya roh kita kembali menuju kemuliaan Allah. Oleh karena itu, hari ini kita ubah cara pikir kita. Roh kita di dalam Tuhan. Ya, pemuda di tempat ini gak mungkin gak punya masalah. Dan juga gak mungkin gak punya kesalahan ataupun dosa di hadapan Tuhan. Ya, 1 jam aja kalau kita hitung ke belakang, apa yang salah di hadapan Tuhan yang kita lakukan? Pasti ada. Ya kan? Apalagi mundur lagi 1 hari. Apa yang salah di hadapan Tuhan yang saya lakukan? Oke. Mundur lagi seminggu yang lalu. Oke. Salah satunya ketika kita tidak mengucap syukur, tidak menyapa teman, cuek, tidak ada kesatuan hati. Ya. Kita tidak ada namanya membangun orang lain, hidup untuk sendiri. Itu dosa. Tapi Tuhan mau kita diperbaharui hari demi hari. Makanya ada ayat berkata, berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Bukan cuma untuk pemuda, berjaga-jaga pulang, nol. Tidak, tetapi day by day, hour by hour. Ya, jam ke jam. Wah, detik ke detik, kita harus terus berjaga-jaga. Pikiran kita, roh kita. Puji nama Tuhan. Amin. Oke, biar gak tegang, beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya, oke. Puji Tuhan ada orang di sini. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita ini tidak sempurna, butuh pemulihan. Yang percaya katakan amin. Kalau amin, yang merasa hidupnya tidak sempurna silakan stand up please. Kalau merasa hidup kita ini memang tidak sempurna, ya kita harus. Oke. Saudara percaya saudara tidak sempurna? Amin. Kita harus percaya kita tidak sempurna. Kenapa? Alkitab berkata kalau kita bilang kita sempurna, Tuhan langsung turunkan kita. Kita ini manusia lemah. Kita ini tidak sempurna. Banyak kekurangan-kekurangan kita. Baik dalam pemikiran kita. Menilai orang lain. Wah, ini roh kita. Banyak kekurangan kita. Tapi Tuhan, kami mau dipulihkan. Hari ini kita bersyukur ada di sini. Tapi di luar sana ada teman-teman kita yang tidak ibadah. Yang jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita duduk, diam saja? Tidak. Mungkin kemarin-kemarin kita melupakan mereka. Mungkin kemarin-kemarin kita menghakimi mereka. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, mereka butuh kita di tempat ini. Miliki hati yang mengasihi. Saya banyak belajar di tempat ini untuk peduli. Ya, di luar sana mereka sedang gak tahu kemana, blank. Tetapi kita hari ini, kita tahu kita tidak sempurna juga. Untuk menghakimi orang tidak bisa. Kenapa? Kita juga satu saat bisa jatuh. Oleh karena itu bersyukur kita di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa bagi mereka yang ada di luar sana. Amin. Perbaharui cara berpikir kita. Mereka jatuh, suatu saat siapa tahu saya jatuh, harus berjaga-jaga. Kita ini tidak sempurna teman-teman kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu pemuda di tempat ini harus bergandengan tangan. Bersatu dalam kasih, mengingatkan. Mereka sekarang lagi haus. I don't know. Apa yang saya lakukan. Tetapi mereka butuh kita. Cara mindset pikiran kita tidak boleh menghakimi orang lain.
tetapi berdoa bagi orang lain, membantu orang lain, memberi masukan, menjadi terang, membawa jiwa-jiwa, membawa teman-teman, terkhusus kita boleh menjadi terang di tempat ini. Amin. Kita berdoa bagi mereka dulu yang ada di sana. Yang mau berdoa bagi teman-teman yang ada di luar, katakan amin. Katakan amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pengenalan akan firman-Mu Tuhan membuat kami mengerti bahwa kami tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kami banyak melakukan salah. Bahkan mundur 1 jam aja kami banyak kesalahan. Tetapi kami saat ini Tuhan mengaku Tuhan hanya Engkau yang Allah yang hidup, Tuhan yang menguatkan. Hati teman-teman kami yang ada di luar sana, Tuhan tolong mereka Tuhan, ketika mereka salah, Tuhan tolong ingatkan mereka kembali kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami kesatuan hati di dalam pemuda Youth Philadelphia Ambulu Tuhan. Kami kesatuan, kami mau mereka juga Tuhan kembali ke dalam tangan Tuhan. Bersama-sama memuji nama Tuhan, lindungi mereka. Roh Kudus mau mengingatkan, kami kirim doa Tuhan dari tempat ini bagi teman-teman kami di sana. Biar kami hidup dalam kasih Philadelphia, kasih persaudaraan yang sejati. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Oke, langsung. Itu tadi masih pembukaan. Kita kembali kepada intinya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus dipulihkan hari demi hari. Cara pemikiran kita, roh kita. Mengapa? Tuhan itu keren, dikasih tanda untuk menuntun kita kepada kebenaran. Ingat, untuk menuju pada akhir zaman, itu menuju pada kesempurnaan. Ketika kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan mau kita bertumbuh naik dalam penyempurnaan sampai kepada akhir zaman. Dan ingat, biasanya ending itu iblis bekerja dahsyat. Orang pelari kencang, start, bersedia siap ya lari. Pas mau sampai endingnya, pasti dikeluarkan segala tenaga bagaimana kita ini bisa menang. Tetapi berarti di ending pekerjaan kegelapan akan semakin luar biasa. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita tidak mau berjaga-jaga, bertumbuh, diperbaharui hari demi hari. Untuk hidup dalam kasih Tuhan, kita akan jatuh. Oke? Untuk di akhir zaman kita harus terus bersatu. Ada kesatuan, iman, kata Yosua di ibadah raya. Ya saya lihat itu. Ya ada kesatuan iman, bergandengan tangan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kayak Elia, walaupun pendeta, waduh, kalau diingat-ingat, waduh, ampun dah. Ya, tetapi Tuhan mau hidup kita diperbaharui. Oke, dalam 1 Korintus 3 ayat 18, ya, jadilah bodoh. Kok jadi bodoh? Makanya tadi doa di awal itu, Tuhan kata-kata ini hanya mengedukasi. Karena saya pribadi, saya berusaha untuk menghindari kata-kata yang kasar. Ya bodoh itu salah satunya. Tapi karena untuk mengedukasi, untuk penyampaian firman Tuhan, oke lah saya akan pakai untuk mengedukasi. Ya makanya tadi di awal doa, saya berdoa. Kita berdoa semuanya. Oke, jadilah bodoh. Oh kok jadi bodoh kayak Elia? Orang tidak mau bodoh. Dalam pengenalan firman Tuhan, kita harus jadi bodoh. Merasa kita bodoh, itulah hikmat. Jangan kita merasa pintar. Jack Ma mengatakan, salah satu orang yang luar biasa ya. Jack Ma mengatakan, orang bodoh bisa bekerja sama. Orang pintar tidak bisa bekerja sama. Kenapa? Merasa dirinya pintar. Tapi kalau orang bodoh, dia pengen cari. Dia bisa bekerja sama. Makanya Jack Ma mengatakan, saya ingin bodoh. Saya ingin merasa, supaya apa? Orang pintar saya rekrut. Nah, kan gitu. Jadi maju. Oh iya pula. Jadi begitu teman-teman. Kalau kita merasa kita pintar. Nggak ada kerjasama. Kita tidak membutuhkan orang lain. Benar? Amin. Oleh karena itu, firman Tuhan juga mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 18. Ya, kita harus merasa hidup kita ini bodoh. Nol. Supaya apa? Itu hikmat. Orang datang ke sumur membawa timba yang berisi atau yang kosong. Yang kosong. Jangan bawa timba yang berisi. Ambil air, ya untuk apa? Kita harus merasa diri kita ini, saya pengen belajar. Pikiran saya harus terus disempurnakan. Alkitab berkata, cara mindset saya harus terus diperbaharui. Saya harus merasa bodoh. Nah itu Jack Ma mengatakan juga meneguhkan, jadilah orang bodoh. Wah, kenapa? Orang bodoh bisa bekerja sama. Orang pintar, no, dia tidak mau bekerja sama. Angel, ya makanya Jack Ma merekrut. Jadi saya bodoh, saya rekrut orang-orang pintar. Jadilah Alibaba. Wah, kan gitu. Keren dianya. Oke,
Tetapi itu cara, bukan kita jadi bodoh nggak mau belajar, bukan. Tetapi itu trik bagaimana kita supaya diperbaharui. Amin. Kalau kita mau diperbaharui berarti sifat kita seperti orang bodoh. 0. Supaya kita bisa banyak belajar. Oke. Nah ini yang kecilnya ini nggak bisa saya baca nih. Oh ya, Jack Ma tadi ya. Next. Nah, wah matilah. Wah keren kali tadi. Bodoh, matilah. Haya. Oke ya. Roma 6 ayat 5 di sana kan. Matilah. Ya, saya akan bacakan ya. Buat kita semua. Ini hanya mengedukasi saja. Oke, Roma 6 ayat 5 di sana dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, kita harus sama dengan Tuhan Yesus mati supaya kita bisa bangkit. Berarti kita harus makanya firman Tuhan saya kasih judul matilah. Kalau kita tidak mati, kita tidak bisa hidup dalam pemulihan Tuhan. Hari ini tentang pemulihan. Kita harus mati. Hidup kita yang lama, cara berpikir kita yang lama, roh kita yang lama, kita harus bersama Tuhan Yesus dalam salib. Apa itu? Matikan. Mati dalam cara berpikir yang tidak baik, kemudian baru kita bisa bangkit. Harus melewati salib, segala sesuatunya untuk dalam pemulihan di dalam Tuhan harus melewati salib. Baik cara mindset berpikir kita. Oh saya gak suka sama dia, hei mati kamu mati. Cara berpikir mati. Orang yang mati itu rasanya gimana? Orang mati itu rasanya gimana kalau kita melewati kematian? Rasanya itu pengen hidup. Amin? Wah belum amin. Kalau kita masuk ke dalam air, kemarin kayak tanya sama Faren. Kalau masuk ke dalam air berapa menit? 5 menit? Oh enggak mungkin. Enggak sampai. Oh mungkin sekitar 2 menit gitu. Kalau kita masuk ke dalam air, mati. Kan ujung-ujungnya mati. Pengen apa? Pengen keluar. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 24 jam. Nah kan pengennya kalau udah napasnya pengen naik. Pengen melihat kehidupan. Pengen keluar. Kalau orang ditenggelamkan pengen apa dia? Pengen keluar. Demikian kalau kita mati. Tapi Tuhan cuma memberi tanda mati 3 hari saja. Dia memberikan hidupnya. Memberikan durasi mati 3 hari. Baru dia bisa bangkit. Untuk menyelesaikan dosa. Dosa itu abot. Jadi 3 hari Tuhan berikan spesial day. Ya, kenapa? Abot. Hati ini abot. Ya, membentuk hati kita ini sangat abot. Benar? Wah iya, cara berpikir kita benar. Angel kan? Mengubah cara mindset orang. Oh gini ke gereja gini. Mati pemikiran ini. Makanya banyak orang ateis karena pakai ini. Rasio. Makanya angel. Tegar tengkuk Alkitab berkata. Orang Israel. Makanya harus mati. Dimatikan. Tuhan kasih. 3 hari. Makanya kalau kita mungkin berpikir negatif. Atau roh kita kurang apa. Hening cipta. Mati 3 hari. Rasakan ya. Bukan mati 3 hari minum. Bukan. Kalau tidak suruh seperti itu. Tetapi rasanya mati. 0. Kalau orang. Teman saya bilang. Mati. Bodoh. Mati. Udah bodoh, merasa tidak berdaya, matilah. Cara berpikir kita, bodoh Tuhan, I don't know. 0, matilah, saya tak berdaya. Baru kita bisa bangkit. Karena Tuhan memberi suatu tanda dalam kehidupan kita untuk diperbaharui, kita harus melewati kematian. Setiap hari kita harus bersama Tuhan Yesus. Berarti setiap hari kita harus mematikan. Mati, merasa kita ini tidak kuat di dalam Tuhan. Roh kita, supaya apa? Kita bisa bangkit. Tuhan bilang, dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan. Berarti harus mati. Ya, kalau teman-teman dikasih suatu tantangan, masuk ke dalam peti, kemudian dikubur selama 2 menit lah. Kan? Dikasih selang. Pengen apa? Pengen keluar. Wow, tolong gua. Rasanya gak enak. Tetapi untuk menahan segala apa yang kita tahu. Kita harus mati di dalam Tuhan. Ya, kayaknya kemarin karantina. Nilai rohaninya, waduh pengen keluar, tetapi gak boleh keluar. Ya, pengen keluar, waduh pengen bebas. Orang yang di penjara itu pengen bebas. Ya, kita harus mati di dalam Tuhan. Cara berpikir kita yang gak baik, yang menghakimi orang, cuek. Aku kan rajin ke gereja, iya, cuma untuk diri kita sendiri. Tetapi kita tidak mengajak, sukacita pun tidak. Apalagi, orang gereja. Masuk gereja, keluar gereja sama.
Aturannya kan masuk ke gereja, keluar gereja, sukacita bu, mari bu. Oh ya, wong gereja api-api rek. Tapi keluar gereja, wah siapa itu? Nah, harus ubah. Dalam Alkitab berkata saling mendahului dalam memberi hormat. Kita tidak menyapa tetangga saja, itu sudah salah. Karena Alkitab orang Kristen harus saling menyapa. Oh, karena itu cermin hidup kita. Oke, next slide. Oke. Ya, tentang pemulihan, fokusnya malam hari ini adalah mati. Ya, kehidupan kita, cara pandang kita harus kita matikan. Untuk pemulihan, gak mungkin kita dipulihkan tanpa melewati salib Tuhan. Ya, saya pengen dipulihkan, tetapi kita tidak mau mematikan cara berpikir kita, pola pikir kita yang lama dengan roh kita yang lama, kita tidak mau mematikan. Kenapa? Untuk sampai kepada kebangkitan Yesus, pemulihan, berkat-berkat rohani, kita harus melewati salib. Kita tidak mati seperti normal, tetapi kita harus merasa kita nol, bukan saya, nol sampai mati. Mati pun durasinya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 0. Sehingga baru kita terbentuk, menjadi ciptaan baru. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita alami saat ini? Mungkin cara pandang kita, ya, tentang orang lain, ini. Tidak menjadi suatu kepastian kalau hari ini kita rohani di hadapan Tuhan. Semangat pelayanan. Hari besok kita tidak tahu, belum tentu. Siapapun, sebagai kita pun pelayan-pelayan tidak menjadi kepastian. Tapi Alkitab berkata berjaga-jaga. Oleh karena itu, jaga hidup kita. Mau dipulihkan, merasa kita ini nol. Ya, Alkitab berkata untuk diperbaharui harus nol, harus mati, baru bisa sampai kepada kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Ya, mungkin hari-hari ini kita melihat teman-teman kita yang sudah lama gak beribadah. Kalau kita cap kita, dianya kan seperti ini, kok begini, itu cara pandang yang salah. Justru kita berdoa bagaimana, Tuhan kapan dia beribadah, Tuhan yang ini lagi Tuhan tolong beribadah, Tuhan tolong dia ini, Tuhan tolong. Bagaimana berikan hikmat bagi saya untuk menjadi berkat bagi dia. Itu cara pandang yang benar. Kalau dunia tidak mengasihi, ada orang jatuh, biarkan. Tapi kalau Tuhan Yesus, ada orang jatuh, dipulihkan. Mari. Sebagai teman-teman pemuda, teman-teman yang sudah lama gak beribadah, chat. Di mana, ngapain, ayo kita beribadah. Nah itu pemuda yang diperbaharui pola pikirnya. Oleh karena itu teman-teman yang kasih dalam Tuhan, mari. Roh kita pun kayak gitu. Roh kita, untuk mendapat pengurapan daripada Tuhan harus mati. Roh kita ini, roh egois, roh amarah, masuk semuanya. Ya, iblis berusaha memberikan roh kepahitan. Roh ini, roh kebencian, roh perpecahan, gini. Tetapi hidup kita harus roh kita tunduk pada salib Yesus, baru kita bisa sampai pada pimpinan Roh Kudus. Ketika kita mampu sampai ke sana, sesuatu yang besar terjadi. Kelia, angel, tidak angel. Yang angel ketika kita tidak mau. Kita bukan berusaha bertumbuh ya. Hari ini kebenaran firman Tuhan bukan tentang pertumbuhan berbuah, tidak. Harus mulai dari start dasarnya. Kalau mau dipulihkan, hidup kita harus berikan hidup kita mati dalam penyaliban Tuhan. Baru kita bisa action. Kalau kita, aku nanti ke gereja, aku pulang ini, aku mau begini, melayan teman-teman begini. Langsung action, tidak. Tetapi berikan 0. Cara pandang saya 0. Roh saya, Tuhan tolong. Kemampuan saya tidak seberapa. Ya angel, tapi saya percaya ketika saya berserah. Berserah itu 0, mati semuanya. Tuhan Yesus waktu disalib, bukan pingsan 3 hari. Tetapi 0, mati 3 hari. Kalau kita pun merasa hidup kita saat ini, mungkin kita rasakan, coba saya rasakan selama 1 menit, 0. Cara berpikir saya 0. I don't know. Roh saya 0. Wah, keren sekali. Latihan. Kita ini tidak kuat. Amin. Oke, next lanjut selanjutnya. Kesimpulannya tetap mati. Untuk apa matikan?
Untuk kita bisa melakukan sesuatu sesuai kebenaran firman Tuhan, harus melalui salib, berarti harus mati. Hari ini tetap fokusnya harus mati. Gak mungkin, kalau kita berjalan dengan cara pandang kita sendiri, tidak melalui salib, gak mau mati, gak mematikan hal-hal cara pemikiran, pola-pola pikir kita, langsung action, berarti itu rancangan kita, bukan rancangan Tuhan. Kalau rancangan Tuhan, saya gak tahu apa yang nol, mati. Ya, firman Tuhan di dalam Korintus berkata, merasa bodoh, itulah ada hikmat. Ya, kalau kita merasa gitu, berarti kita butuh teman. Bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Baru kita bisa action. Ya, kesimpulannya teman-teman yang kasih dalam Tuhan adalah milikilah pikiran dan roh atau hati yang melewati salib untuk sampai pada pemulihan setiap hari. Amin. Saya akan bacakan sekali lagi. Milikilah hati, ya, milikilah pikiran, roh dan hati yang melewati salib untuk sampai pada pemulihan. Ya, seberapa kita yang hadir pada malam hari ini, ya pola-pola pikir kita mungkin yang banyak yang salah. Kenapa saya nggak diperhatikan? Kenapa gini-gini? Hidup kita ini harus memberkati, membangun. Kalau kita hidup kita membangun, memberkati, pasti tidak ada rasa pengen diperhatikan. Tetapi hidup kita harus memberkati. Anak-anak Tuhan harus berusaha untuk memberkati. Membangun, memberkati, menciptakan, menghasilkan, ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka kita punya mindset bukan untuk menerima, tetapi memberi. Haleluya. Oleh karena itu malam hari ini, apapun kehidupan kita, permasalahan, cara berpikir kita mungkin di rumah ada hal-hal, beban-beban kita di rumah, pikiran kita saat ini, mari kita untuk masuk dalam pemulihan, ini tergantung saudara, teman-teman semuanya. Tetapi saya hanya membuka jalan kebenaran firman Tuhan, lewatilah salib. 3 hari, ada durasi. Durasi itu bukan cepat 3 hari. Aku mau dipulihkan, tidak, tetapi 0. Ada masa timingnya 0, Tuhan 0, saya nggak bisa 0. Roh kita juga. Nah di situ Tuhan bekerja. Ini ternyata merendahkan diri, berserah di dalam Tuhan. Mari pulihkan cara berpikir kita, roh kita untuk tetap semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan, biar kita diperbaharui hari demi hari, day by day, setiap saat dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dipulihkan. Bukan setiap pemuda. Tetapi hari ini. Untuk dalam pemulihan sampai pemulihan. Ada namanya mematikan. 0. Ada durasi. I don't know. Berserah. Di situ Tuhan bekerja ketika kita menyerahkan diri. Kita sedang angkat tangan. Ada durasi 3 hari. Ada artinya durasi 3 hari itu. Ada fase. Bukan kilat ya, ada fase. Tuhan saya nggak tahu. Mungkin cara berpikir kita akhir-akhir yang lalu yang kemarin kurang baik. Nggak tahu bagaimana untuk melakukan sesuatu untuk teman. Untuk melakukan tindakan. Berikan hidupmu masuk dalam fase untuk berserah kepada Tuhan. Kalau mau diperbaharui. Tidak mungkin sampai pada pemulihan kalau tidak melalui salib setiap hari. Setiap anak-anak Tuhan, kita berjalan bersama salib Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti hidup oleh tuntunan Tuhan. I don't know God. Ya, jadi rasakan. I want that. I want feel. Aku ingin merasakan how to dead. Bagaimana mati dalam pemikiran 0. Ya, biar Tuhan yang bekerja dalam memberi hikmat. I want feel dead. Ya, artinya mati. Roh saya ini terbatas Tuhan. Saya mau roh Tuhan yang memimpin. Ada fase baru kita bisa dipulihkan Tuhan. Oke, mari kita bersama bangkit berdiri. Biarkah hidup kami diperbaharui Tuhan. Kami mau mati seperti Tuhan Yesus. Supaya pola pikir kami ini diperbaharui total, kami harus mati dalam berpikir. Supaya kami bisa diperbaharui. Demikian juga roh kami terbatas. Tuhan hanya melayakkan pikiran dan roh yang mau mati dalam fase ikut bersama Tuhan untuk sampai pada pemulihan. Terima kasih Bapa yang baik. Pulihkan
tidak mudah melewati salib. Bentuklah hatiku jadi sepertimu. 0, ada fase kematian. Kekudusanmu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Oh, hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Saudara yang ingin dipulihkan hari ini, lewati fase kematian Tuhan. Mas yang murni bentuk hatiku, kuduskan hatiku Tuhan. Jangan berada dalam fase kita berdiri, tapi masuk dalam fase bagaimana rasanya kematian itu. Rasanya 0, rasanya tidak berdaya, dan rasanya pengen mendapatkan anugerah Tuhan, kehidupan, pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berdiri dalam fase salib Tuhan. Bagaimana rasanya ketika salib? Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Haleluya, bentuklah. Tetap pada fase salib. 3 hari tidak mudah, tidak cepat, lama, 0, mati. Kekudusan-Mu memenuhi. Amin. Oh Tuhan, Roh Kudus tercurah bagi setiap jiwa-jiwa yang haus dalam pemulihan. Haleluya. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan haleluya. Ubah hatiku seperti Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam pemulihan Tuhan. Berikan kekuatan dalam setiap kami, hikmat dalam berpikir, dan Roh Kudus-Mu yang menguatkan roh kami, menyempurnakan menjadi pemenang-pemenang, pemuda-pemuda yang kuat, yang boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Memberkati kami Youth Philadelphia Ambul di tempat ini. Haleluya. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui fase salib, itu adalah kerendahan hati 0. Baik dalam pola pikir kita tidak boleh merasa kuat. Demikian jaga roh kita untuk sampai pada pemulihan di dalam Tuhan setiap hari. Kita harus mati, mengalami kematian, mematikan hal-hal daging,
berjalan dalam pemulihan Tuhan. Ubah hati seperti hati, haleluya. Kudus berkenan Ibu, bagaikan emas yang murni bentuk hati, haleluya. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ada kesempatan pada malam hari ini. Tuhan mau arahkan kita dalam penyempurnaan dalam pikiran roh untuk sampai pada pemulihan kebangkitan Tuhan. Malam hari ini mungkin kita blank, tidak tahu apapun masalah kita. Mungkin ada beban-beban, tugas-tugas. Tapi malam hari ini kita berusaha untuk hidup di dalam salib Tuhan. Kalau Tuhan Yesus memberi fase 3 hari, ada masa tidak cukup mudah, tidak cepat, tetapi ada masa untuk hidup di dalam kekosongan, di dalam berpikir kita ini kita mengandalkan Tuhan. Demikian juga roh kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi 0. 3 menit dari sekarang, alami fase salib Tuhan. Karena untuk pada pemulihan ada fase salib. Fase salib itu 0. Cara berpikir kita supaya bukan dengan kekuatan cara berpikir kita, roh kita, kemampuan kita, merasa kita kuat. 0. 3 menit. Alami fase salib Tuhan untuk bisa sampai pada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bekerja Tuhan, menguatkan setiap roh yang ada, menyempurnakan roh setiap jiwa-jiwa yang ada untuk masuk dalam pemurnian, pemulihan kebangkitan-Mu Bapa. Kami mau merendahkan pemikiran kami. Kami merasa tidak berdaya. Demikian juga roh kami, kekuatan kami tidak bisa sampai pada pemulihan tanpa salib Tuhan. Fase harus kami lalui. Fase kematian Yesus 3 hari. Haleluya. Kami rindu untuk dipulihkan. Ketika kami merasa 3 hari Tuhan, fase kematian kami ingin rindu dipulihkan. Kami ingin terus masuk dalam fase pemulihan kebangkitan. Bangkitkan roh kami, sempurnakan roh kami, pola pikir kami Tuhan. Oh haleluya Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa teman-teman pemuda yang ada. Sempurnakan roh, ampuni Tuhan setiap kesalahan. Kami mau masuk di dalam fase kematian Tuhan. Walaupun tidak sampai 3 hari. Merasakan bagaimana rasanya Tuhan menanggung dosa kami. Kami yang mau merasakan 3 menit saja. Itu adalah anugerah Tuhan. Kami boleh merasakan fase 3. Fase kematian Tuhan. 0. Untuk kami syarat masuk sampai kepada pemulihan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bukan hikmat hamba-Mu, tapi namun karya-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam fase. Bukan dengan kekuatan kami. Yesus yang membangkitkan. Yesus yang menyempurnakan. Yesus yang memulihkan roh kami. Haleluya. Kami mau berada dalam ciptaan baru. Kami rindu untuk terus diperbaharui dalam Tuhan. Kami mau bangkit bersama Tuhan. Kami mau roh kami, pola pikir kami bangkit bersama Tuhan. Menjadi generasi-generasi yang kuat. Pemuda-pemuda yang kuat. Yang menjadi ciptaan baru. Menjadi berkat. Disempurnakan dalam Tuhan. Posisi kami mau terus mengalaminya setiap hari Tuhan. Bersama salib Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Menjadi generasi-generasi yang kuat. Terima kasih Bapa yang baik.
kami, roh kami diperbaharui, pola pikir kami diperbaharui. Pulang dari tempat ini, kami diperbaharui semua. Kami menjadi orang-orang yang pemberani, orang-orang yang kuat, orang-orang yang menjadi berkat, mampu menjadi berkat, memberi hikmat bagi teman-teman yang ada. Mampu juga Tuhan menolong orang lain. Kami menjadi ciptaan yang kuat, generasi-generasi ilahi Tuhan di akhir zaman yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bergerak dalam pimpinan ilahi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Hikmat semuanya, karunia yang ada, itu untuk melengkapi pekerjaan Tuhan. Bapa yang baik, biar kami terus disempurnakan Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi generasi-generasi yang kuat, yang hidup Tuhan dipulihkan terus hari demi hari dia dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati semuanya. Kemuliaan hanya bagi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita menjadi generasi-generasi yang kuat. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Sebelum kita ambilkan persembahan, kita berdoa dulu sejenak. Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Bapa, dan sekarang Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapa, layakkan persembahan kami Tuhan untuk pekerjaan di sini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita semakin hari day by day, kita semakin dipulihkan sama Tuhan, kita semakin maju ke depan. Oke, saya akan membacakan pengumuman untuk besok 4 Oktober 2020, minggu pertama. Jadi biasa ada ibadah perjamuan suci yang pagi jam 6 sampai selesai, dan yang sore jam 4 sampai selesai. Seperti biasa,
kalau kalian datang dan orang tua kalian juga datang, itu bisa datang jam 30 menit sebelum dimulai karena sudah ada penyembahan di sini. Jadi diharapkan kita semua bisa mengalami hadirat Tuhan lebih lama. Oke, dan waktu sore ada baptisan air bagi pemuda remaja yang sudah ikut baptisan untuk mempersiapkan diri. Dan untuk hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 itu ada Bible Communion dan mengangkat judul Akhir Zaman CIP 666. Jadi mungkin kalau kalian yang tidak ada waktu luang bisa ikut di Bible Communion karena ini sangat bermanfaat sekali buat kita yang kadang-kadang bingung tentang Alkitab dan sebagainya karena kita akan semakin diperbarui lagi. Dari ini di Google Meet jam 6, jadi diharapkan kalian kalian ikut di Google Meet-nya masuk room sebelum jam 6. Jadi biar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan apa yang sudah dibahas. Jadi karena emang kalau misalnya kalian telat kalau ikut. Setelah itu ini besok minggu depan 10 Oktober itu adalah hari ulang tahun pemuda Philadelphia. Youth. Hari pemuda Youth, ulang tahun Youth. Akhirnya ulang tahun ke-40 berapa? Kita sudah tua ya, 40. Oh ya 51. Sorry. Saya sudah lupa. Oh iya. Setelah itu untuk WL-nya, karena hari spesial, ada WL-nya Grace dan Kak Elia, dan Asrinya ada Christine, Asernya ada Utada sama Bella, Junlan sama Bella, kolektanya ada Aser. Jadi untuk pelayan-pelayan Tuhan mohon dipersiapkan diri. Mungkin ada dress code. Oh ya, kalau mungkin punya kaos Diajen bisa dipakai ya buat besok. Oh ya, kalau nggak punya kaos Diajennya bisa pakai warna hijau. Oke, mungkin ada tambahan lagi? Saya rasa tidak ada ya. Kita bagi berdiri, kita naikkan pujian. Syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam Engkau Bapa, berharap ke dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan pulang Tuhan ke tempat rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.